Shalom, selamat malam Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan untuk kasih dan penyertaan-Nya sehingga pada malam ini kita bisa bertemu secara online untuk mengikuti kebaktian doa. Itu semua bukan karena kekuatan kita, tapi hanya karena anugerah Tuhan yang tak berkesudahan. Dan kita rindu kiranya malam ini kita bisa berjumpa dengan Tuhan, kita mau menyerahkan segala kesibukan, kekhawatiran, dan pergumulan kita kepadanya. Biar Roh Kudus mempersiapkan hati kita sehingga kita dapat sungguh-sungguh menerima setiap firman Tuhan yang disediakan bagi kita. Mari kita akan memulai ibadah ini, dan sebelumnya saya akan mengajak kita untuk mengambil saat teduh untuk menenangkan hati kita, mengarahkan pikiran kita hanya kepada Tuhan. Mari kita mengambil saat teduh. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada malam ini akan diambil dari Filipi pasal 3 ayat 13-14. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Dan selanjutnya saya akan mengajak kita untuk memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Dengan penuh sukacita kita mau mengangkat pujian ini, sebab Tuhan baik. Mari dengan penuh sukacita kita memuji, memuliakan Dia. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji Dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya,
Puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Bapak Ibu, mari kita masuk di dalam doa. Bapa yang di surga, terima kasih. Hari ini kami memasuki hari pertama di bulan Juli. Kami tahu Tuhan, Engkaulah yang telah memimpin kami dari awal tahun sampai pertengahan tahun. Terima kasih untuk kehidupan, terima kasih untuk kesehatan, terima kasih untuk keluarga, terima kasih untuk semua berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada sekarang karena kemurahan Tuhan. Terima kasih malam hari ini kami boleh kembali berdoa. Tuhan, siapkan hati kami dan sucikan kami dari segala macam dosa dan kesalahan, supaya kami boleh menikmati persekutuan yang indah dengan Tuhan, baik di dalam doa maupun ketika kami merenungkan firman Tuhan. Biarlah Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau memberkati setiap kami yang berdoa pada malam hari ini. Jikalau ada saudara-saudara kami yang bergumul membawa beban, Tuhan juga yang mendengar seru doa daripada saudara seiman kami. Tuhan berikan kekuatan dan kemenangan. Jikalau ada orang yang sedang sedih, Tuhan hiburkan. Jikalau ada orang yang sedang lemah, Tuhan kuatkan. Biarlah Tuhan kami semua boleh menikmati kehadiran-Mu dan kami boleh mengalami kasih dan kebaikan-Mu di dalam kebaktian doa malam hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur malam hari ini kita boleh kembali merenungkan firman Tuhan. Tema renungan kita malam hari ini yaitu Kristus sebagai pusat dalam karyaku. Nats yang akan kita baca terambil dari Kolose pasal yang ketiga ayat 22 hingga pasal 4 ayat yang pertama. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu sekalian. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu karena Tuhan tidak memandang orang. Hai tuan-tuan,
berlakulah adil dan jujur terhadap hamba-Mu. Ingatlah, kamu juga mempunyai Tuhan di sorga. Bapak Ibu sekalian, selama ini kita sudah merenungkan surat Kolose dari pasal yang pertama, yang menekankan tentang keutamaan Kristus. Kalau kita sudah mengenal bahwa Tuhan Yesus adalah yang utama dalam hidup kita, maka dikatakan kehidupan orang yang percaya kepadanya itu memiliki pengharapan, dan kita juga akan memiliki kemuliaan dan kemenangan. Selanjutnya di pasal-pasal berikutnya membahas tentang fokus kehidupan orang percaya. Fokusnya bukan lagi ke dalam dunia ini, tetapi fokus kita sebagai orang percaya ke surga, ke hal-hal yang ada di atas. Lalu kemudian kita juga harus meninggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Nah, setelah itu kita juga membahas tentang pusat kehidupan orang percaya. Kristus adalah pusat di dalam kehidupan keluarga, tetapi hari ini kita juga akan melanjutkannya bahwa Kristus adalah pusat di dalam karya kita atau pekerjaan kita. Jadi ini merupakan satu renungan yang sifatnya berseri dari kehidupan kita sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus. Lalu apa tuh fokus kehidupan kita sebagai orang percaya? Lalu apa yang menjadi pusat kehidupan kita sebagai orang percaya? Hari ini kita akan fokus membahas tentang Kristus sebagai pusat di dalam karya kita. Nah, saudara, apa artinya Kristus sebagai pusat di dalam karyaku? Artinya setiap orang, baik sebagai pemilik perusahaan, sebagai atasan, atau mereka yang bekerja sebagai karyawan, semuanya harus bersikap dan berperilaku meninggikan Tuhan dan menjalankan perannya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi setiap kita harus menjadikan Tuhan pemimpin kita yang tertinggi, dan kita harus mentaati akan kebenaran firman Tuhan di dalam peran kita masing-masing ketika kita berkarir atau kita bekerja. Nah, saudara, oleh sebab itu kalau kita perhatikan ayat yang kita baca tadi, kita akan mendapatkan beberapa pengertian. Yang pertama, seorang pekerja Kristen, dia harus taat dengan tulus hati. Dia harus taat kepada atasannya, kepada tuannya, dengan tulus hati. Apa artinya? Taat dengan sungguh-sungguh. Bukan berpura-pura, tapi dengan sungguh-sungguh. Ya, jadi taat kepada tuannya, kepada atasannya, juga taat kepada peraturan-peraturan yang berlaku, yang sudah ditentukan di dalam perusahaan itu. Itu adalah ketaatan yang harus dimiliki oleh seorang pekerja Kristen. Bukan hanya kepada orangnya, tetapi juga kepada aturan-aturan yang berlaku dan tidak boleh melanggar peraturan. Kemudian, taat dengan tulus hati juga berarti bukan hanya karena takut kepada manusia, takut kepada tuannya, tetapi berdasarkan hati yang takut akan Tuhan. Jadi seseorang taat ketika dia bekerja bukan karena takut kepada tuannya, kepada atasannya, kepada manajernya, tapi lebih lagi takut kepada Tuhan yang selalu memperhatikan dan mengetahui apapun yang kita lakukan. Taat dengan tulus hati itu bukan berarti untuk menyenangkan manusia, tetapi untuk menyenangkan Tuhan. Jadi ada orang seringkali di hadapan atasannya, bosnya, itu taat untuk mengambil hati, supaya terlihat bahwa dia seorang pegawai, seorang pekerja yang baik. Itu taat karena untuk menyenangkan hati manusia. Tetapi sebagai orang percaya, ketaatan kita bukan untuk mendapatkan
kesenangan manusia, tapi di atas semuanya itu untuk menyenangkan hati Tuhan. Jadi itu yang harus dimiliki oleh seorang pekerja Kristen. Taat kepada atasannya, taat kepada peraturannya, bukan karena takut kepada manusia, tapi karena takut kepada Tuhan. Bukan untuk menyenangkan, dipuji, disukai oleh manusia, tetapi untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan yang kedua, seorang pekerja Kristen dikatakan di dalam ayat tadi harus bekerja dengan sepenuh hati. Artinya, seperti kita bekerja untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Full hearted, sepenuh hati kita, tidak setengah-setengah, tidak asal-asalan, ya. Artinya dengan fokus dan perhatian yang penuh, konsentrasi yang penuh, perhatian yang penuh, kita mengerjakan tugas kita, pekerjaan kita. Juga dengan maksimal, dengan sebaik mungkin, bukan asal jadi, asal beres, tidak. Tapi kita usahakan dengan semaksimal mungkin, sebaik mungkin. Itu artinya bekerja dengan sepenuh hati. Dan yang ketiga, seorang pekerja Kristen harus bekerja dengan hati yang percaya kepada Tuhan. Apa maksudnya? Karena Tuhan dikatakan tadi tidak memandang orang atau pilih kasih. Jadi kita harus percaya bahwa Tuhan itu memperhatikan kita dan Tuhan itu tidak memandang orang atau tidak pilih kasih. Dia akan menentukan dan memberikan upah kepada orang yang sungguh-sungguh menjalani firman Tuhan. Dialah yang menentukan, dialah yang akan memberikan upah kepada kita. Walaupun mungkin ketika kita sungguh-sungguh bekerja, kita rajin bekerja, kita lakukan secara maksimal. Kadang-kadang sebagai manusia kita merasa bahwa mungkin atasan kita, tuan kita, kurang menghargai dan tidak tahu apa yang kita lakukan. Tidak apa-apa, kita lakukan dengan sebaik mungkin karena yang akan menentukan dan memberikan upah kepada kita bukan hanya dari manusia, dari atasan kita, dari bos kita, tetapi dari Tuhan. Kita harus percaya akan hal itu. Dan yang kedua, Tuhan juga yang akan minta pertanggungjawaban jawab atas kesalahan yang diperbuat. Itulah sebabnya kita tidak boleh asal-asalan, kita tidak boleh sembarangan, kita tidak boleh sembrono. Walaupun mungkin ketika kita melakukannya tidak ada orang yang tahu, atasan kita tidak tahu, tetapi kita harus tahu bahwa Tuhan mengetahui semuanya dan Tuhan akan minta pertanggungjawaban jawab kita atas kesalahan yang kita lakukan. Nah, selanjutnya sebagai seorang atasan Kristen, apa yang harus dia lakukan? Yang pertama, dia harus sadar bahwa dia mempunyai atasan juga. Dia katakan dia punya Tuhan di sorga. Jadi jangan lupa diri bahwa dirinya adalah yang paling berkuasa, paling punya otoritas di dalam perusahaan itu sehingga dia lupa dan seringkali bertindak sewenang-wenang karena dia merasa bahwa dirinya lah yang paling berkuasa. Ya, kita harus ingat bahwa di atas kita ada Tuhan dan dialah Tuhan kita yang sebenarnya. Jadi seorang tuan pun harus mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan kepada Tuhan. Dan yang kedua, dia harus berlaku adil. Artinya memberikan apa yang menjadi hak atau milik pekerjanya. Memang dia punya kuasa, tetapi dia tidak boleh melakukan sesuatu ya dengan seenaknya, dengan sembarangan dan bersikap tidak adil. Nah, harus memberikan kepada karyawan pekerja sesuai dengan hak yang harus diterimanya, ya, yang harus menjadi miliknya. Dan yang ketiga,
dia harus bersikap jujur. Artinya dia harus bersikap benar, tidak menindas pekerja, tidak memanipulasi atau mempermainkan pekerja karena dia seorang yang punya posisi, punya kuasa, dan dia bisa melakukan apa saja. Tidak boleh, dia harus melakukan dengan benar dan tidak boleh menindas akan pekerjanya. Nah, saudara, firman Tuhan sangat jelas sekali mengenai hal ini. Di dalam Ulangan 24 ayat 14 sampai 15 di dalam Perjanjian Lama, Tuhan mengatakan, "Jangan engkau memeras pekerja harian yang miskin dan menderita, baik ia saudaramu maupun seorang asing yang ada di negerimu, di dalam tempatmu. Pada hari itu juga haruslah engkau membayar upahnya sebelum matahari terbenam." Ia mengharapkannya karena ia orang miskin, supaya ia jangan berseru kepada Tuhan mengenai engkau, dan hal itu menjadi dosa bagimu. Apa artinya? Jangan kita berpikir karena dia orang miskin, butuh pekerjaan, butuh belas kasihan, butuh penghasilan, lalu kita memanipulasi atau memeras orang itu. Ya, entah dia karena saudara kita bertindak sewenang-wenang, ataupun orang asing, orang yang kita tidak kenal, tidak ada hubungan dengan kita. Di sini katakan, jangan kamu memeras mereka. Karena apa? Mereka tuh miskin. Nah, mereka membutuhkan berkat dari jeripayanya. Jadi kita tidak boleh ya menahan upah yang harusnya dia terima hari itu. Sebab kalau kita menahan dan mereka itu berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan akan mendengar doa mereka. Dan itu menjadi dosa bagi kita yang sudah mendatangkan penderitaan bagi orang lain, dan kita tidak memberikan hak atau milik yang sepatutnya mereka terima. Efesus pasal 6 di dalam Perjanjian Baru ya, ayat 8 sampai 9, Rasul Paulus juga mengajarkan, kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, yaitu tuannya, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Dan kamu tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka dan jauhkan ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di sorga, dan ia tidak memandang muka. Kalau tadi di dalam Perjanjian Lama firman Tuhan sudah mengingatkan, sekarang di dalam Perjanjian Baru kita juga sekali lagi diingatkan, baik hamba maupun tuan atau seorang merdeka. Ya, kalau mereka berbuat baik, ya Tuhan pasti akan memberikan balasan upah kepada kita. Ya, tetapi kalau kita berbuat jahat, sama juga Tuhan juga akan memberikan balasan. Karena apa? Tuhan kita itu sama, ya. Tuhan yang kita percaya sebagai orang percaya dengan Tuhan yang dipercaya oleh orang Kristen yang bekerja pada kita itu sama. Dan Tuhan itu tidak memandang muka. Dia tidak membela Tuhan karena posisinya sebagai bos, sebagai Tuhan. Atau dia tidak membela karyawan karena dia itu orang miskin. Tetapi dia membela setiap orang yang sungguh-sungguh menjalankan perintah Tuhan. Jadi siapapun juga dia harus bersikap takut akan Tuhan. Dan yang terakhir 1 Petrus pasal 1 ayat 17 firman Tuhan juga mengatakan, jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Jadi baik atasan maupun karyawan kita harus mempunyai sikap hati yang takut akan Tuhan. Karena Tuhan tanpa memandang muka akan menghakimi semua orang.
Jadi kesimpulan kita malam hari ini yaitu dimanapun kita berada, baik ketika kita di dalam keluarga maupun di tempat kerja kita harus menjadikan Kristus sebagai pusat kehidupan kita, baik dalam keluarga maupun di dalam pekerjaan kita. Kristus yang utama dan dia menjadi pusat di dalam kehidupan kita. Apapun status ataupun posisi kita di dalam pekerjaan, entah kita itu berperan sebagai tuan atau sebagai pekerja, semuanya harus menjadikan Kristus sebagai pusat, baik dalam pekerjaan ataupun dalam aktivitas kita. Jadi Tuhan tidak melihat status kita atau posisi kita. Ya, kita semua sebagai Tuhan ataupun sebagai pekerja sama-sama harus menjadikan Kristus pusat di dalam pekerjaan kita, di dalam aktivitas kita yang kita lakukan hari demi hari. Kita meninggikan Dia, kita mentaati firman-Nya, dan kita pasti akan mendapatkan imbalan dari Tuhan yang menyaksikan semuanya itu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih sekali lagi kami diingatkan bahwa sebagai orang percaya kami harus menjadikan Kristus pusat di dalam kehidupan keluarga kami, tetapi juga menjadi pusat di dalam karya atau karier pekerjaan kami. Entah kami sebagai seorang pekerja ataupun Tuhan percayakan kami sebagai seorang yang memiliki perusahaan, biarlah kami semua mempunyai sikap hati yang benar, meninggikan Tuhan, menjadikan Tuhan pusat, dan kami mau mentaati kebenaran firman Tuhan di dalam peran kami masing-masing. Dan kami tahu bahwa Tuhan menyaksikan semuanya itu, dan Tuhan yang akan memberikan imbalan yang seimbang kepada kami masing-masing, karena Engkau Allah yang tidak memandang muka, tidak memilih kasih, dan Engkau Allah yang adil dan benar. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita akan menaikkan doa syafaat kita, saya akan kembali mengajak kita untuk mempersiapkan hati kita dengan mengangkat satu pujian, Bapa Surgawi. Kiranya melalui pujian ini kita boleh sebagai doa kita untuk kita mengenal Tuhan dan mengerti akan kehendak Tuhan. Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa Surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku, beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Bapa, ajarlah kami untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi. Ajar kami untuk mengerti akan kehendak-Mu ya Tuhan. Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa Surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidup
Ajarku menyadari Kau selalu sertaku, beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku. Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku, beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku, beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku, karena rencanamu indah bagiku. Bapak Ibu, sebelum kita memanjatkan pokok-pokok doa bersama, mari kita mempersiapkan hati kita. Saat ini mari kita berdoa meresponi firman Tuhan yang baru saja kita dengar tadi. Kita introspeksi diri, apakah kita sebagai orang percaya telah menjadikan Tuhan sebagai pusat di dalam kehidupan keluarga kita, juga di dalam pekerjaan atau aktivitas kita sehari-hari. Jika saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk bekerja, marilah kita bekerja dengan sikap yang taat, tulus, dan sepenuh hati. Karena kita percaya bahwa Tuhan yang kita percaya tidak memandang muka. Setiap orang, baik tuan maupun pekerja, semuanya akan mendapatkan upah dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih firman Tuhan telah mengingatkan kami supaya kami sebagai orang percaya, kami sungguh-sungguh boleh meninggikan Tuhan. Kami mau menjadikan Tuhan pusat di dalam kehidupan kami pribadi, di dalam keluarga kami, bahkan di dalam tempat kerja kami, di dalam aktivitas kami hari demi hari. Tuhan, terima kasih jikalau sampai saat ini kami masih diberikan kesempatan untuk bekerja. Biarlah kami boleh bekerja dengan hati yang sungguh-sungguh, sepenuh hati, dengan hati yang tulus, dengan ketaatan, bukan untuk dilihat manusia, bukan mendapatkan pujian dari manusia, tapi semata-mata untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk mentaati akan firman-Mu, untuk menjadikan Engkau pusat di dalam seluruh aktivitas hidup kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau yang melihat semuanya dan Engkau sendiri juga yang akan memberikan upah kepada kami masing-masing. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari saat ini kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita bersyukur Tuhan sudah memimpin kita setengah tahun di dalam tahun 2026 ini. Kita bersyukur untuk kehidupan kita dan keluarga.
Kita bersyukur untuk gereja Tuhan IECLA. Kita bersyukur juga untuk beberapa pemuda gereja kita yang baru saja lulus menyelesaikan studinya. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk semua hal yang baik yang telah Tuhan nyatakan di, kepada kita. Mari kita berdoa mengucap syukur. Bapa yang di surga, terima kasih karena Engkau Allah yang baik, Allah yang setia, Allah yang telah memelihara hidup kami dari awal tahun sampai pertengahan tahun ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada sekarang. Kami diberikan kehidupan, kami diberikan kesehatan, kami diberikan kecukupan, kami diberikan keluarga. Semuanya itu karena kebaikan-Mu, kemurahan hati-Mu. Terima kasih. Kami percaya kebaikan Tuhan akan Tuhan terus nyatakan di dalam hari-hari kami selanjutnya. Tuhan, kami juga bersyukur untuk gereja Tuhan IECLA yang sudah berjalan 19 tahun. Ini semua karena kemurahan-Mu, karena pimpinan-Mu, karena anugerah-Mu. Biarlah Engkau terus berkati gerejamu ini menjadi gereja yang semakin dewasa, semakin menghasilkan buah, semakin memuliakan Tuhan, dan semakin dipakai Tuhan untuk membawa banyak jiwa-jiwa kepada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan mengucap syukur untuk beberapa orang pemuda kami yang sudah menyelesaikan studinya dengan baik dan mereka sudah lulus. Kami tetap menyerahkan mereka dalam tangan-Mu. Engkau berkati supaya mereka boleh menjadi generasi penerus yang hidupnya dipakai Tuhan, hidupnya diberkati Tuhan, dan hidupnya menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, karena Engkau baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu kita berdoa untuk program IECLA di bulan Juli. Kita berdoa untuk persekutuan Sunday School Teacher tanggal 12 Juli, untuk acara Family Fiesta tanggal 18 Juli, berdoa untuk Sensura Morum tanggal 22 Juli, berdoa untuk persekutuan Usinda tanggal 25 Juli, dan juga untuk kebaktian Sakramen Perjamuan Kudus tanggal 28 Juli. Mari kita berdoa untuk semua acara ini. Bapa yang di surga, terima kasih karena ICLA adalah gerejamu dan kami bukan hanya bisa mengadakan kebaktian setiap minggu, tetapi kami juga boleh mengadakan acara-acara khusus. Kami menyerahkan persekutuan Sunday School Teachers yang akan diadakan pada tanggal 12 Juli, supaya guru-guru bisa hadir, guru-guru semakin kompak, semakin semangat, setia, dan semakin sungguh-sungguh dalam melayani anak-anak sekolah minggu. Tuhan, Kau juga berkati akan acara Family Fiesta yang akan diadakan pada tanggal 18 Juli di Sabarum Park. Kami berdoa supaya Tuhan juga berkati, berikan weather yang baik, supaya semua orang boleh hadir, baik anak-anak, remaja, pemuda, dewasa, dan usinda. Kami sebagai satu keluarga besar IEC, kami boleh merasakan sukacita, kami boleh merasakan kasih Tuhan di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan juga Engkau memberikan kami kesempatan untuk bersekutu dengan para usinda tanggal 25 Juli yang akan datang. Engkau juga berkati supaya mereka semua diberikan kesehatan. Tuhan juga berikan cuaca yang baik dan persekutuan ini boleh merupakan persekutuan yang indah, yang dinikmati dan yang boleh menjadi berkat bagi para usinda. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk Sensura Morum tanggal 22 Juli yang akan datang, untuk mempersiapkan hati kami untuk menerima sakramen perjamuan kudus pada tanggal 28 Juli yang akan datang. Kami mohon Tuhan siapkan hati kami, biarlah ketika kami menerima sakramen perjamuan kudus, kami diingatkan kembali akan kasih dan pengorbanan Tuhan, sehingga kami semakin mengasihi Tuhan, semakin setia di dalam mengikut Tuhan, semakin sungguh-sungguh di dalam melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu kita berdoa untuk kebaktian hari Minggu yang akan datang.
yaitu tanggal 5 Juli. Doakan hamba-hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman, baik di dalam kebaktian bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris. Doakan juga untuk worship leader, song leader, singers. Doakan untuk pemain musik. Doakan untuk audio, sound system, multimedia, para usher yang melayani, juga rekan-rekan yang menangani konsumsi dan si kebersihan. Biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mau berdoa untuk kebaktian hari Minggu yang akan datang. Berkati hamba-hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman, baik di kebaktian bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris. Berkati persiapan mereka, berikan firman yang harus disampaikan. Biarlah firman itu sungguh boleh memberkati setiap jemaat yang hadir. Kami berdoa untuk song leader, untuk singer, untuk worship leader, supaya mereka semua dipakai oleh Tuhan, membawa jemaat sehati, meninggikan dan memuliakan Engkau, bukan hanya dengan mulut, tetapi juga dengan hati dan jiwa mereka. Tuhan berkati pemain musik, supaya mereka bisa mengiringi dengan baik, rekan-rekan yang menangani audio, sound system, multimedia, supaya semua alat-alat dijauhkan dari segala gangguan dan semua boleh berjalan dengan baik. Berdoa untuk Asher sebagai penyambut anak-anak Tuhan yang datang beribadah, supaya mereka bisa melayani dengan penuh kasih Tuhan. Berdoa juga untuk rekan-rekan yang menangani konsumsi dan si kebersihan. Kau juga berkati mereka, karena mereka lakukan semuanya itu untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kebaktian hari Minggu yang akan datang ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita berdoa untuk para pelayan, hamba-hamba Tuhan, IECLA, diaken, pengurus, tim kerja, supaya boleh sehati sepikir dalam melayani Tuhan. Kita doakan juga untuk jemaat ICLA supaya boleh bertumbuh dalam iman dan pengenalan akan Tuhan melalui doa dan juga firman Tuhan. Kita berdoa juga untuk rencana renovasi pastori. Biarlah Tuhan yang menyediakan kontraktor yang tepat dan juga dana yang dibutuhkan. Mari kita berdoa untuk hal ini. Bapa yang di surga, terima kasih untuk IECLA. Tuhan sudah mengirim, memberikan hamba-hamba Tuhan yang melayani bersama-sama, juga diaken-diaken, pengurus dan tim kerja, bahkan guru-guru sekolah minggu. Biarlah kami boleh sehati sepikir, kami boleh sama-sama mentaati panggilan-Mu dan melakukan pelayanan dengan sungguh-sungguh, sehingga nama Tuhan boleh ditinggikan dan kerajaan surga boleh diperluas, banyak orang boleh dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Kau berkati kami sebagai pekerja-pekerja Tuhan. Kau berkati juga setiap jemaat, sehingga mereka semua boleh bertumbuh di dalam iman mereka, di dalam pengenalan mereka akan Tuhan melalui doa dan firman, dan mereka boleh meluangkan waktu untuk berdoa dan membaca firman setiap hari, dan mereka boleh merasakan kehangatan hubungan yang indah bersama dengan Tuhan. Kau berkati juga Tuhan rencana gereja untuk merenovasi pastori. Biarlah Tuhan yang menyediakan kontraktor yang tepat, dan Tuhan juga yang menyediakan dana yang dibutuhkan, sehingga rencana renovasi ini boleh terrealisasi dengan baik dan semua boleh berjalan dengan lancar, dan semuanya boleh melihat sesuatu yang indah yang Tuhan lakukan bagi gerejamu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita berdoa untuk saudara dan saudari seiman kita. Untuk mereka yang sakit atau mengalami kelemahan tubuh, untuk mereka yang bergumul dengan berbagai macam masalah, untuk mereka yang lanjut usia, juga untuk mereka yang sedang liburan saat ini. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mau berdoa untuk
saudara seiman kami yang mengalami kelemahan tubuh, yang sakit, sehingga mereka tidak bisa bekerja, mereka tidak bisa juga ke gereja, dan mungkin mereka harus stay di rumah. Tuhan hiburkan, Tuhan hadir, Tuhan jamah, dan Tuhan sembuhkan. Khususnya kami mau membawa Bapak Listio, demikian juga Ibu Els yang seringkali mengalami sakit. Tuhan juga yang jamah dan memberikan kesembuhan sehingga mereka bisa melakukan aktivitas mereka seperti sedia kala dan mereka juga bahkan bisa ke gereja untuk beribadah. Untuk mereka yang bergumul dengan berbagai macam masalah, Tuhan juga tolong. Mungkin itu masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah kelemahan tubuh, dan hal-hal lainnya yang kami tidak ketahui, tapi Tuhan tolong mereka satu persatu. Tuhan berikan jalan keluar, Tuhan berikan kemenangan, dan Tuhan memberikan kelegaan. Kami juga berdoa untuk saudara seiman kami yang lanjut usia. Tuhan kuatkan hati dan iman mereka, hiburkan mereka jikalau mereka merasa kesepian. Biarlah sukacita, damai sejahtera Tuhan selalu hadir dalam hati dan kehidupan mereka. Dan Tuhan lingkupi mereka dengan kebaikan-kebaikan-Mu. Kami berdoa untuk saudara seiman yang sedang liburan, entah keluar state ataupun keluar negeri, bahkan sebagian pulang ke Indonesia, dimanapun mereka berada, Tuhan beserta, Tuhan melindungi, Tuhan memberikan kesehatan, dan pada waktunya Tuhan akan membawa mereka kembali di tengah-tengah kami dalam keadaan sehat, selamat. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari saat ini kita akan meluangkan sedikit waktu untuk berdoa bagi kebutuhan dan pergumulan kita pribadi. Mungkin kita ada masalah kesehatan, masalah dengan keluarga, masalah pekerjaan, masalah kebutuhan-kebutuhan khusus lainnya. Kita boleh curahkan semuanya ini di hadapan Tuhan, di dalam doa kita kepadanya. Dengan tenang kita akan berdoa untuk kebutuhan dan pergumulan kita pribadi lepas pribadi. Oh Bapa yang mendengar seru doa daripada anak-anak-Mu. Tuhan, banyak di antara kami yang bergumul dengan kesehatan. Banyak di antara kami yang bergumul dengan masalah-masalah keluarga, hubungan suami istri, hubungan orang tua anak, hubungan mertua menantu. Oh Tuhan, tolong. Ada juga yang bergumul dengan pekerjaan-pekerjaan mereka. Tuhan juga yang bukakan jalan. Berikan pekerjaan yang tepat, berikan penghasilan yang cukup, sehingga mereka tidak pernah akan kekurangan suatu apapun juga. Tuhan, apapun yang menjadi kebutuhan anak-anak-Mu, apapun yang menjadi masalah pergumulan anak-anak-Mu, Engkau tahu, dan Kau mendengar doa-doa yang mereka panjatkan. Dan kami yakin dan percaya, Tuhan akan menjawab, Tuhan akan menggenapi sesuatu yang terbaik bagi setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri pokok-pokok doa kita yang sudah kita panjatkan dengan doa Bapa kami, seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini
makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebagai pujian penutup pada malam ini, saya akan mengajak kita untuk mengangkat satu pujian, Penolong yang Setia. Kiranya pujian ini mengingatkan kita bahwa saat kita merasa sendiri, Tuhan tetap ada. Saat kita tidak melihat jalan keluar, Dia tetap bekerja. Saat kita tidak mampu lagi berharap, Dia tetap menjadi sandaran yang tidak pernah gagal. Mari dengan sepenuh hati kita menangkat satu pujian, Penolong yang Setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolongnya setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Pada akhir kebaktian doa ini, mari kita datang kepada Tuhan
dan kita membuka hati kita untuk menerima berkat yang datang daripada Tuhan. Kiranya Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Saat teduh kebaktian doa selesai. Tuhan memberkati kita semua. Sampai bertemu minggu depan.